Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya Allah saya akan memenuhi janji saya. Waktu itu saya sempat status di FB saya ingin membuat video bagaimana cara kita pendapatan itu bisa sesuai dengan kebutuhan dan kemudian kita bisa menabung. Karena hampir sebagian besar teman-teman pengusaha kecil, teman-teman pengusaha menengah itu banyak yang terjebak sama omset. Nah, omset itu jadi nggak terasa. Karena apa? Karena setiap omset bertambah kebutuhan bertambah, setiap omset bertambah kebutuhan bertambah. Sama ya, ngerasain juga ya teman-teman. Nah, hari ini saya pengen sharing. Jadi sharingnya ini lebih ke dari pengalaman kami mengelola usaha. Kami sama juga mengelola usaha dari awal banget, dari cuma 3 potong baju waktu itu memulai usaha. Nah itu terus alhamdulillah berkembang. Nah kami mempraktekkan ilmu ini. Nah saya dan suami benar-benar mencoba disiplin mempraktekkan ilmu ini. Jadi mudah-mudahan sharing saya pagi ini bisa menjadi insight baru buat teman-teman gitu ya. Jadi kenapa sih omset itu nggak terasa gitu ya? Nah, berarti ada yang salah. Berarti ada yang salah dari cara kita memanage keuangan kita, gitu ya. Nah, ada satu hal yang membedakan pengusaha dengan pekerja atau karyawan. Kalau misalnya dia pekerja, dia masih menjadi karyawan, maka pendapatannya dalam setahun itu biasanya sudah tertakar. Tertakar maksudnya seperti apa? Rutin menerima gaji itu udah biasa. Memang setiap bulan menerima gaji, mau perusahaannya lagi susah, mau perusahaannya lagi berkembang, dia terima gaji gitu kan ya. Nah yang kedua, biasanya mereka sudah tahu nih, oh 3 bulan sekali ada bonus, oh akan ada uang transport, akan ada uang jaspro dan lain-lain. Nah itu tuh biasanya sudah tertakar juga. Oh bulan sekian nanti akan dapat nih, akan cair bonus gitu. Bonusnya belum datang, kebutuhannya udah muncul nih pada saat oh jadi nanti begitu ke bonusnya nyampe, ini sudah harus dibayar ke sini gitu kan. Nah itu yang membedakan pada saat dia menjadi pengusaha, sekecil apapun bisnisnya, sepemula apapun seorang pebisnis, dia tidak bisa menakar penghasilannya. Karena pada saat menjadi seorang pengusaha, pada saat dia memulai bisnis, maka penghasilan itu akan menyesuaikan dengan kondisi dan usahanya gitu. Jadi pada saat kita bertekad untuk terus bergerak, untuk terus belajar, untuk terus melakukan aktivitas-aktivitas marketing dan lain-lain, maka penghasilan juga akan bertambah gitu. Jadi ini yang membedakan. Ini mindset awal gitu ya. Nah, bisa nggak ilmu ini dipakai juga oleh karyawan? Bisa. Jadi ilmu yang akan saya sampaikan ini sebenarnya ilmu basic banget gitu ya. Jadi yang pertama, nah ini tipsnya yang pertama, tulis detail kebutuhan harian atau kebutuhan bulanan. Ini yang paling sering disepelekan. Paling sering disepelekan. Dulu saya dan suami melakukan ini. Karena pada saat itu memang uangnya terbatas gitu ya, kita baru memulai bisnis, suami baru resign, sehingga yang awalnya suami dulu bekerja di Bank Mandiri yang udah ketahuan tuh setiap bulan sekian belas juta gitu kan ya dapat gaji, tiba-tiba hilang kan, dan itu harus tergantikan oleh bisnis yang baru dimulai gitu. Bisnis kami baru mulai 1 tahun pada saat suami saya resign gitu. Jadi kebayang dong penghasilan yang selama ini dapat dengan sudah pasti dapat, tiba-tiba harus mencari sumber baru dari bisnis yang baru dimulai. Nah, yang kami lakukan pertama sekali, ini poin pertama yang justru sering banget disepelekan gitu ya, bahwa tulis detail kebutuhan secara detail. Nah, kebutuhan bulanan. Kebutuhan bulanan. Jadi buat semacam daftar kebutuhan. Kalau yang kecil-kecil sudah lah ya, kita mungkin tidak mengingat biaya parkir misalnya, biaya yang kecil-kecil udahlah, jajan anak-anak gitu. Tapi kan biaya besar itu udah pasti keluar gitu ya. Listrik, SPP anak, membayar kebutuhan pulsa, HP dan lain-lain. Kemudian perkiraan belanja untuk makan misalnya. Ternyata
Kan beda-beda Umi, kan beda-beda kalau kita ke pasar, kalau kita ke tukang sayur kan nggak setiap hari sama. Betul, tapi kita bisa membuat rata-rata kalau kita catat. Nih, kita mulai nih hari ini. Hari ini ternyata saya ke tukang sayur, saya belanja A, B, C, D 50.000. Nah, besok karena bawang habis, tomat habis, cabai habis, saya belanja lebih banyak jadi 100.000. Tapi karena kemarin sudah beli 100.000, besoknya lagi karena sudah ada kebutuhan bumbu-bumbu yang besar yang utama, saya ternyata cuma belanja 40.000. Nah, kalau ditulis setiap hari, kita nanti akan bisa merata-ratakan. Jadi misalnya nanti seminggu ini ternyata rata-ratanya kita belanja 200.000 gitu. Nah, minggu depan itu kita catat lagi sehingga nanti dalam sebulan kita dapat 4 minggu rata-rata. Dari situ kita ambil angkanya. Nah, itu yang sering banget dilewatkan oleh kita. Jadi tulis detail itu yang pertama. Ini kalau ingin hidup Anda berubah, kalau ingin hidup Anda menjadi lebih baik dan Anda merasakan nikmatnya menyimpan gitu ya, menyisihkan, maka lakukan ini. Ini penting banget. Ini basic tapi penting banget ya. Kita mulai dari hari ini ya, teman-teman bisa lakukan. Tulis detail kebutuhan sehingga kita tahu kebutuhan bulanan kita. Berapa kebutuhan bulanan kita. Pada saat kita sudah tahu, misal ya, saya tulis 5 juta deh seluruh kebutuhan rumah tangga, kebutuhan bulanan. Kalau dia seorang karyawan, dia sudah langsung menyisihkan uang 5 juta untuk ini. Sisihkan langsung, keluarkan. Kalau dia sebagai seorang pebisnis, maka dia harus berpikir bagaimana caranya memenuhi ini. Ini wajib, ini nggak bisa ditunda, gitu ya. Ini setelah kita tahu angka ini, maka yang kedua kita lihat dana yang kita miliki setiap bulan. Dana yang setiap bulan ya, dana yang kita punya setiap bulan selama ini ya, dari yang sudah-sudah ya. Jadi kalau gaji kita udah tahu nih, oh iya gaji saya 10 juta, maka 5 juta udah pasti habis gitu ya. Nah, atau kalau misalnya kita selama ini omset kita itu misalnya 10 juta, tapi itu omset. Sementara di omset itu ada modal, ada biaya gitu. Nah, berapa sebenarnya profitnya? Nah, itu juga harus jelas. Jadi, kita lihat dana kita. Ini juga harus jelas. Ini harus kita punya bayangan selama ini berapa uang yang kita dapatkan setiap bulan. Buat yang pebisnis ya, kalau yang karyawan udah pasti dia udah dapat sudah punya angka pasti gaji. Nah, buat kita juga kadang lupa mencatat ini gitu loh, karena ada yang omsetnya harian, ada yang omsetnya mingguan, udah aja, udahlah kayak air mengalir, lagi ada dijalanin, lagi nggak ada ya udah dicari gitu ya. Jangan begitu. Kita mulai lakukan sekarang mencatat berapa dana setiap bulan yang bisa kita punya. Nah, ini penting banget pada saat ternyata misalnya tadi tuh omset 10 juta, ternyata profit yang bisa kita pakai dari 10 juta itu ternyata cuma 2 juta. Nggak cukup dong. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita lalu mulai memikirkan strategi-strategi apa supaya bisa memenuhi kebutuhan ini. Gitu ya. Jadi yang kedua itu kita mencatat atau melihat dana kita setiap bulan. Nah, setelah kita tahu ini, maka kita lihat cukup nggak? Kalau cukup, kita akan melakukan hal yang lain. Kita akan membagi. Jadi nanti di sini judulnya akan membagi. Kalau tidak cukup, ternyata setelah kita tahu tidak cukup, maka harus mencari. Nah, ini 3 strategi awal dulu. Jadi pada saat teman-teman sudah sampai di sini, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Kita membagi atau mencari. Nah, ini ya, sampai di sini insya Allah teman-teman sudah bisa memahami. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya. Nah, setelah kita tahu nih, kita tahu kebutuhannya, kita tahu uang kita tahu harus mencari atau membagi. Sekarang kita lanjut. Jadi kita anggap ini uang kita yang ada di setiap bulan itu kita bagi menjadi, kalau kami membaginya ke 4 gitu ya. Pertama, kebutuhan rutin. Tadi kita udah catat ya, di sini 5 juta tadi ya, kebutuhan rutin bulanan. Kemudian tabungan akhirat, ini harus ditulis ya teman-teman, jadi bukan menunggu sisa. Hampir sebagian besar kita merasakan bahwa sedekah itu nunggu sisa, maka nanti juga penghasilannya jadi sisa-sisa gitu ya. Jangan,
masukkan menjadi bagian dari pembagian. Yang kedua adalah tabungan wajib. Tabungan wajib. Nah, ini juga yang sering dilupakan biasanya. Tidak ada keinginan untuk menyisihkan. Karena apa? Karena semuanya berjalan sesuai yang mengalir. Lagi ada uangnya banyak, kebutuhan meningkat. Ya pasti. Semua orang juga mengalami hal yang sama gitu ya. Kemudian family time. Ini juga sering disepelekan. Dianggap ini mah kalau lebih aja gitu ya. Jadi memang kodratnya adalah semakin bertambah pemasukan, semakin bertambah keinginan. Udah pasti itu kodrat banget gitu. Jadi kalau dulu misalnya, saya ingat banget zaman dulu pada saat memang keuangan sangat menipis, family time ini tetap kami keluarkan dananya, tapi terbatas banget gitu. Jadi dulu waktu masih punya anak 3 gitu ya, awal-awal pindah ke Jakarta, baru-baru memulai bisnis, kami family time itu paling mungkin sebulan 1 kali. Misalnya nih zaman dulu makannya di McD misalnya, kita sebutin lah ya. Nah itu pada saat kita pergi, itu yang benar-benar sudah tertakar. Paling bisa makan nasi sama ayam. Jadi kalau kadang-kadang anak-anak pengen paket yang dapat hadiah, itu nggak bisa gitu loh. Dan itu kami kasih penjelasan, kita bisa jalan-jalan begini aja udah syukur, kita bisa kumpul makan udah syukur gitu ya. Jadi makan seadanya, kadang minum aja, kan minum mahal ya kalau di restoran cepat itu kan minuman mahal. Jadi satu minuman itu bisa bagi 2 gitu kan. Satu minuman soft drink itu kan gede, jadi bagi 2. Sehingga pada saat pemesanan jadi lebih hemat. Ini pada saat itu karena keterbatasan, maka McD itu jadi enak banget. Karena kalau kau pengen itu ditahan lama, dan pada saat dapat tuh nikmat banget gitu ya. Nah, benar pada saat kemudian pemasukan meningkat, keinginan juga jadi meningkat. Pada saat kemudian kami melakukan family time, anak-anak nggak ada lagi yang mau memilih ke sana. Kenapa? Mereka sudah punya keinginan yang lebih, ngerasain makanan yang lebih enak gitu kan ya, ngerasain restoran yang mungkin di atasnya gitu. Nah, itu yang saya katakan bahwa pada saat pemasukan bertambah, memang keinginan juga akan bertambah, sehingga pengeluaran jadi terus bertambah gitu. Nah, itu bagaimana cara kita mengaturnya. Kalau kita ikutin cara itu terus, kodrat itu terus, maka kita nggak akan pernah bisa melakukan hal-hal yang lain gitu. Sehingga ya itu, sebesar apapun omset habis, sebesar apapun omset habis gitu. Nah ini yang kita nggak mau gitu. Kita kan masih ingin masa tua kita nanti insya Allah tidak lagi bekerja keras kan. Kita ingin mudanya bekerja keras, tuanya menikmati lah insya Allah gitu ya. Nah dari mana? Dari sini nanti gitu ya. Jadi si gaji misalnya tadi kita cerita 10 juta ya, kita anggaplah ya gaji 10 juta atau penghasilan bersih dari bisnisnya bisa diambil 10 juta. Tadi kebutuhan rutin udah kebayang 5 juta. 5 juta udah nggak bisa diganggu gugat gitu ya. Ini udah harus keluar. Nah, tabungan akhirat selama ini ditentukan nggak? Oke lah misalnya 2,5% atau 5%, tarik langsung keluarin. Gitu ya. Kalau dari 10 juta kita anggap 5% berarti 500.000 ya. Nah, 500.000 ini harus keluar, wajib keluar di awal. Ini akan merubah mindset teman-teman. Pada saat kemudian awal bulan kita sudah memikirkan, saya harus ngeluarin sedekah 500.000 nih gitu ya, 5% lah kita anggap 500.000. Maka yang kita lakukan adalah dengan aktif mencari siapa yang harus kita kasih, siapa yang harus kita berikan infak, siapa yang harus kita kasih sedekah. Nah, berbeda pada saat kita nunggu sisa. Pada saat nunggu sisa itu effortnya beda gitu. Oh ya udah, begitu mau keluar, oh cuman segini, ya udahlah siapa aja yang bisa ketemu gitu. Itu beda banget. Dan kita udah yakin sama-sama bahwa tidak akan miskin orang yang mengeluarkan infak gitu ya. Itu udah janji Allah dan malah bertambah gitu. Jadi jangan khawatir mengeluarkan 500.000 di awal karena merasa ini pengeluaran. Bukan, ini tidak termasuk pengeluaran, tapi memang harus keluar. Nah niatnya yang harus diganti bahwa oke, saya bismillah ini akan saya keluarkan, ini tabungan saya di akhirat, ini insya Allah akan menjadi berkah buat rezeki saya, ini insya Allah akan bertambah rezeki saya. Selesai, lupakan, tapi tetap harus dikeluarkan. Nah ini di awal, ini yang sering kita terlewat gitu. Nah ini ya, udah keluar 500.000, tabungan wajib ini juga biasanya nunggu sisa. Pada saat nunggu sisa, maka ya sudah jelas biasanya sisanya
Tidak ada, namanya gaji habis, namanya penghasilan habis karena tadi kebutuhan-kebutuhan. Nah, sebaiknya tentukan, misalnya kita tentukan 10% deh. Ini terserah kita ya. 10% berarti kalau dari 10 juta kita harus tarik 1 juta. Kalau 10% itu bebas, teman-teman mau 5% aja nggak apa-apa untuk awal-awal misalnya. Oke, kita sudah mengeluarkan 5 juta, 6 juta, 6 juta setengah. Kita masih ada sisa. Nah, maka dari sisa ini kita udah mengeluarkan 6,5 juta. Kita masih ada sisa. Kita targetkan dulu di sini nih family time. Family time berapa ya? Kira-kira sekali jalan misalnya. Kita anggaplah sebulan sekali 500.000 ya. 500.000. Maka dari dana yang ada 10 juta tadi, 5, 6, 7 juta sudah keluar. Ini sudah wajib keluar gitu kan. Kok bisa ada selisih 3 juta lagi ya gitu. Nah, angka ini biasanya nggak dapet, tidak ditemukan. Karena apa? Tidak dibuat seperti ini. Tapi pada saat seperti ini, maka si 3 juta ini akan terlihat. Ternyata bisa. Nah, apa yang harus dilakukan dengan ini? Maka teman-teman bisa pikirkan lagi. Apakah nanti kemudian dijadikan tabungan? Kalau ini tabungan uang misalnya, kemudian nanti, oh ya saya mau nyicil deh, saya punya rencana pengen umroh. Maka keluarkan lagi di sini tabungan umroh. Tabungan umroh misalnya 500.000 per bulan. Berangkatnya kapan? Terserah, itu urusan Allah. Niatin dulu, buka dulu tabungannya gitu. Berangkatnya kapan? Itu urusan Allah. Saya kepengen berangkatnya sama suami, berarti nanti kebutuhannya sekian. Itu Allah yang cukupkan. Keluarkan dulu gitu. Nah, apalagi yang bisa kita manfaatkan? Oh, saya tadi belum ngasih orang tua, saya belum ngasih mertua. Nah, keluarkan lagi dari sini. Ini yang membuat nanti setelah kita memanage-nya dengan baik, maka pada saat kemudian kita merasa kurang nih, ternyata kalau ini pada saat kita isi ternyata jadi 12 juta misalnya. Ini pun akan membuat kita jadi berpikir bagaimana cara kita menambah penghasilan kita. Nah, jadi dengan membuat ini efeknya luar biasa. Pada saat berlebih kita bisa memanage dengan baik, menjadikan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk jangka panjang. Nggak habis-habis gitu aja. Karena apa? Karena selama ini ya gitu, air mengalir gitu kan ya. Ada dipakai, nggak ada ya udah gitu, tanpa perencanaan. Nah, ternyata pada saat kita sudah buat ini kurang, ternyata yang dihabiskan itu 12 juta padahal kita menyiapkan dana 10 juta, maka kita pun otak kita berpikir dari mulai awal bulan kita sudah berpikir bagaimana cara menambah 2 juta lagi. Maka secara effort, secara semangat, secara kemampuan, secara aktivitas itu semuanya terfokus untuk memenuhi ini. Dan pada saat kita memenuhi 12 juta, di situ sudah ada tabungan akhirat, di situ sudah ada tabungan wajib, dan di situ sudah ada family time. Makanya coba teman-teman lakukan 2 bulan, 3 bulan, lakukan, praktekkan. Pasti tidak ideal, pasti akan banyak hal-hal yang mungkin meleset gitu ya, pasti. Tapi ini proses sampai akhirnya nanti kita sudah paham, kita sudah terbiasa, sehingga pada saat ada sesuatu yang kita butuhkan, ada saudara yang perlu dibantu, ada orang tua yang tiba-tiba punya keinginan dan lain-lain, kita punya dananya. Dan kita bisa hidup lebih tenang, lebih bahagia. Karena apa? Karena kita sudah memanage kondisi keuangan kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya harap teman-teman praktek supaya ilmu yang kecil ini, ilmu yang ringan ini, ilmu yang sepele ini bisa bermanfaat besar buat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.